Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai modul 5 dan 6. Anggota kelompok ada saya sendiri, Teguh Muhammad Rizky Maulana, dan saya Muhammad Rian Hidayat, dan saya Irfan Agus Siralahi. Materi yang akan dijelaskan pada kali ini mencakup perancangan LPF, konvolusi, dan demodulasi sinyal menggunakan Python. Kita masuk ke yang pertama. Diawali dengan modul 5, perancangan LPF FIR. Kami merancang filter ini dengan cutoff frekuensi 1000 Hz dan panjang filter 101 tab. Angka 1000 Hz dipilih karena informasi utama suara manusia ada di bawah frekuensi tersebut, sehingga frekuensi di atasnya kami anggap sebagai noise. Secara teknis, kami menggunakan fungsi sync sebagai respon impulse ideal yang dikalikan dengan window Hamming. Penggunaan window ini bertujuan untuk mengurangi ripple agar filter lebih stabil. Yang terakhir, kami menggunakan normalisasi agar total gain bernilai 1, sehingga amplitude sinyal asli tak berubah drastis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang respon impuls dan proses konvolusi kawasan waktu. Jadi pada grafik respon impuls yang ditampilkan di program, terlihat bahwa bentuk respon impuls merupakan fungsi sinus yang simetris. Bentuk ini merupakan ciri khas dari LPF ideal. Panjang filter yang digunakan adalah 101 sampel yang memberikan kompromi antara ketajaman filter dan efisiensi komputasi. Gambar respon impuls sebagai berikut. Selanjutnya, hasil konvolusi ini menunjukkan bahwa sinyal keluaran menjadi lebih halus dibandingkan sinyal asli, yang menandakan bahwa komponen frekuensi tinggi atau noise telah berhasil diredukasi. Sinyal hasil LPF kemudian disimpan dalam bentuk file audio sehingga dapat diputar dan dibandingkan langsung dengan sinyal asli. Gambar LPF-nya sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul 6 yaitu demodulasi dan pemulihan sinyal. Pada modul ini, kami memuat sinyal AM yang sudah termodulasi serta sinyal pembawa dengan frekuensi carrier sebesar 15 kHz sesuai dengan parameter saat modulasi. Proses demodulasi dilakukan menggunakan demodulasi koheren, yaitu dengan mengalihkan sinyal termodulasi dengan sinyal pembawanya kembali sesuai persamaan Rn sama dengan Xn kali Cn. Hasil dari proses ini menghasilkan dua komponen utama pada domain frekuensi. Yang pertama, sinyal baseband yang berada di sekitar 0 Hz dan komponen sinyal tak diinginkan muncul di sekitar 2 kali frekuensi carrier. Untuk memisahkan sinyal baseband, kami menggunakan LPF yang sama seperti pada modul 5 dengan cut off frekuensi 1000 Hz. LPF ini berfungsi untuk meloloskan sinyal baseband dan menahan komponen frekuensi tinggi. Setelah dilakukan filter, diperoleh sinyal suara yang telah terpulihkan yang kemudian disimpan dalam file. Gambarnya sebagai berikut. Jika dibandingkan dengan sinyal asli, bentuk gelombangnya sangat mendekati, yang menunjukkan bahwa proses demodulasi dan LPF bekerja dengan baik. Maka perbandingan sinyalnya sebagai berikut. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, LPF FIR efektif untuk mereduksi noise pada sinyal suara. Lalu yang kedua, demodulasi koheren yang diikuti LPF berhasil memisahkan sinyal baseband dan memulihkan audio asli. Kemudian, secara keseluruhan sistem yang kami rancang berhasil memproses sinyal mulai dari modulasi hingga pemulihan kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.